Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Senin 24 Februari 2025, Pekan Biasa yang ke-7. Bersama saya Roma Thomas Suratno, SC, dari Komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 9, ayat 23 sampai dengan ayat 29. Kata Yesus, "Jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan merasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Saudara-saudari yang terkasih, fenomena pelayanan di dalam konteks hidup menggereja akhir-akhir ini terkesan seperti semakin memudar. Tidak mudah lagi kita jumpai seorang Katolik mau melayani di sekitar gereja dengan tulus, artinya dengan tanpa imbalan apapun. Tidak jarang sekarang, mungkin karena pengaruh dunia pada umumnya, banyak hal bisa berjalan atau tidak jika ada imbalan tertentu, terutama imbalan finansial. Hal ini jika dibandingkan kehidupan menggereja di masa lalu, tidak sedikit tokoh gereja, katekis misalnya, yang sungguh-sungguh melayani tanpa banyak perhitungan berkaitan dengan hasil finansial yang akan ia dapatkan. Bahkan mungkin agak miris. Tidak sedikit dari mereka yang sudah sedemikian total untuk melayani pada akhirnya nampak seperti terlupakan. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini Yesus mengingatkan para murid, dan sekarang ini tentu saja kepada kita semua. Untuk apa? Untuk kembali ingat tentang nilai luhur dan abadi hal mengenai melayani. Perlombaan untuk menjadi siapa yang lebih hebat dan berkuasa menjadi fenomena umum masyarakat sejak zaman Yesus sampai sekarang ini. Dalam sejarah kita bisa belajar bagaimana banyak tokoh dunia yang terkenal karena kekuasaannya, bukan karena hasil pelayanannya. Tidak sedikit orang yang menjadi begitu nyaman dengan jabatan, posisi, status, kedikdayaan tanpa peduli bagaimana cara mendapatkannya. Hal ini juga menjadi pergulatan dalam diri para murid. Siapa yang terbesar di antara mereka? Tetapi justru Yesus mengajak yang sebaliknya, melihat perspektif kebesaran seseorang karena ia mempunyai nilai hidup yang tinggi. Saudara-saudari yang terkasih, karena situasi zaman, kita seperti kehilangan roh dari pelayanan. Kita kekurangan makna tentang indahnya pelayanan. Kecenderungan sekarang yang biasa terjadi adalah apa yang bisa saya dapatkan, bukan berjuang untuk semangat apa yang bisa saya berikan. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu hal yang bisa mungkin terjadi mengapa sampai ada fenomena yang demikian adalah karena pengertian yang kurang penuh tentang melayani. Bagi kebanyakan orang, menjadi pelayan adalah status yang tidak lebih tinggi dari seorang bos misalnya. Menjadi pelayan berarti berada pada taraf yang rendah, yang tidak mendapat penghargaan, yang harga dirinya diinjak-injak. Demikian juga dengan makna melayani, dimaknai sebagai bentuk hidup yang kurang berharga. Kalau bisa dilayani, mengapa harus melayani? Memang, saudara saya yang terkasih,
melayani merupakan bentuk sikap orang beriman yang mau rendah hati di hadapan sesama dan Tuhan. Dan nilai itulah yang ditawarkan oleh Yesus. Sebenarnya melayani sama sekali bukan menjadi orang yang rendah. Melayani persis bukan seperti orang yang tidak berharga atau yang tidak mempunyai harga diri. Justru orang yang berani melayani adalah orang yang berani dilihat kualitas hidupnya, kualitas dirinya, dan bahkan kualitas imannya. Sementara banyak orang yang maunya dilayani. Yesus mengajak para murid untuk berani menampakkan kualitas Kristiani yang berbeda namun bernilai ilahi. Maka saudara-saudari yang terkasih, sangat mengharukan bila tetap ada begitu banyak orang Katolik yang menghidupi indahnya nilai melayani tanpa perhitungan untung rugi. Mereka sungguh melayani tanpa lelah. Bukan kehormatan dan kenyamanan manusiawi yang mereka perjuangkan, namun nilai Kristiani yang ditawarkan oleh Yesus menjadi bagian hidup, bahkan dalam kehidupan yang paling personal. Secara kasat mata, nilai luhur melayani tidak begitu nampak. Namun, itulah nilai Kristiani yang sejak permulaannya menjadi roh dari kehidupan gereja. Sejarah membuktikan nilai melayani menjadi nilai yang tetap layak diperjuangkan hingga saat ini dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Semoga setiap peristiwa yang kualami semakin memampukan diriku untuk semakin percaya akan kasih dan kebesaran. Bantulah aku untuk mempersembahkan semua rencana dan kehendakku ke dalam rencana dan kehendak-Mu sendiri atas hidupku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.